Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Apriani dengan NIM C1S123054 pada ruang R001 kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran dan sistem informasi manufaktur. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem informasi manufaktur. Sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu tentang sistem informasi manufaktur dan juga pemasaran. Merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pengendalian proses dan juga sampai memproduksi barang atau jasa pada perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem informasi manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sistem informasi manufaktur. Nah, di sini ada dua, yaitu input subsystem dan juga output subsystem. Nah, di mana input subsystem ini itu terbagi lagi menjadi dua. Ada sumber internal dan juga sumber eksternal. Sumber internal ini ada dua lagi, yaitu sistem informasi akuntansi dan juga sistem subsistem industrial engineering. Nah, kemudian ada sumber eksternal. Di sini adalah sumber sistem intelijen manufaktur. Kemudian pada output subsistem yaitu subsistem produksi, subsistem persediaan, kualitas, dan juga biaya. Nah, ini adalah keempat ini adalah pemakainya. Nah, yang saya sebutkan tadi itu input dan juga output itu termasuk pada database yang ada pada model sistem informasi manufaktur. Kemudian istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur itu ada banyak sekali. Yang pertama ada ROP, yaitu reorder point. Nah, reorder point ini adalah titik pemesanan ulang di mana stok Anda perlu diisi. Di mana sistem ini itu adalah sistem yang mempermudah produksi atau mempermudah perusahaan, di mana jika stok perusahaan itu habis, maka sistem inilah yang memberitahu untuk stoknya perlu diisi kembali, perlu diisi ulang, adalah adanya pemesanan ulang seperti itu. Kemudian yang kedua ada MRP, Material Requirements Planning. Nah, MRP ini bermanfaat untuk menghitung jumlah komponen yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk pada perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada MRP2 atau MRP2, yaitu Material Resource Planning. Perbedaannya dengan MRP yang tadi itu adalah, kalau MRP yang tadi adalah Requirements Planning, perencanaannya, sedangkan MRP yang kedua ini adalah Resource Planning-nya, atau suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan juga operasi pada bengkel kerja. Nah, sistem ini diperuntukkan hanya untuk mesin saja yang secara efektif. Nah, selanjutnya yang keempat ada JIT, yaitu itu ada just in time, yaitu suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum. Di sini yang dimaksud adalah keadaan bahan bakunya itu selalu baik, mulai dari pembelian pada perusahaan lain atau pada bahan baku yang kita beli kepada produsen atau orang yang kita beli bahan bakunya kepada orang tersebut, seperti itu. Nah, dan juga bahan bakunya tiba di bengkel kerja itu dengan tepat waktu, dengan waktu yang tepat, agar produksi itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga tepat dengan waktunya. Kemudian yang kelima ada CIM, yaitu Computer Integrated Manufacture. Nah, ini adalah teknik penggunaan komputer
untuk mengendalikan seluruh proses produksi. Nah, di sini pada perusahaan sangat diperlukan sekali sistem ini, karena yang pertama untuk mempercepat produksi, yang kedua untuk mengendalikan proses produksinya udah sampai mana, dan itu sangat memudahkan sekali di dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian kita masuk kepada penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Nah, yang pertama ada CAD atau Computer Aided Design. Nah, ini menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur seperti mobil, kapal, pesawat terbang, motor, dan lain sebagainya. Seperti yang kendaraan seperti itulah. Nah, kemudian ada yang kedua ada CEE, yaitu Computer Aided Engineering. Nah, ini dirancang untuk menganalisis karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Nah, pembuatan prototipe ini jika kita akan menghasilkan suatu produk, itu akan menggunakan prototipe dulu, dan itu sangat banyak sekali ya prototipenya. Jika produk itu belum jadi, maka kita harus memperluas prototipe kita dengan desain-desain yang menarik juga. Nah, makanya dengan sistem ini itu dirancang untuk menganalisis karakteristik dan juga mengurangi pembuatan prototipe tersebut. Kemudian yang ketiga ada CEM, yaitu Computer Aided Manufacturing. Nah, di sini adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi, seperti ada sistem yang saya sebutkan tadi. Nah, tapi di sini bedanya itu komputer yang mengontrol langsung proses produksi. Nah, yang keempat ada CEPP, yaitu Computer Aided Process Planning. Nah, di sini digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Nah, di sini ada contohnya adalah di sini design knowledge, desain yang kemudian yang di bawahnya itu ada CED, kemudian bawahnya ada 3D CED model. Jadi kita merencanakan sebuah desain dahulu, kemudian baru kita analisis ke dalam bagaimana penciptaannya di komputer itu, kemudian baru kita membuat produknya secara real, secara nyata atau secara 3D, bagaimana produk itu bisa sampai ke tangan konsumen, seperti itu. Dan selanjutnya adalah penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Ini yang poin kelima, yaitu robotik. Seperti judulnya ada robotik, yaitu menggunakan robot. Di sini banyak penggunaan robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam manufaktur proses. Nah, di sini banyak sekali robot-robot yang ada di perusahaan itu untuk mempercepat produksi suatu produk, dan juga agar produk itu sampai di konsumen dengan cepat dan juga dengan waktu yang tidak lama. Nah, kemudian kita masuk pada sistem informasi pemasaran. Nah, pemasaran adalah kegiatan perorangan atau organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan juga sampai penentuan harga barang, jasa, dan juga gagasan. Kemudian untuk di sistem informasi pemasaran ini merupakan penyediaan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran yang ada di dalam perusahaan. Jadi fungsi dari sistem informasi pemasaran ini adalah memecahkan masalah pemasaran yang ada pada perusahaan, bagaimana permasalahan itu dapat dipecahkan. Nah, itu dengan cara sistem informasi pemasaran itu tadi. Nah, kemudian ada strategi pemasaran, itu ada dua, yaitu produk promotion. Ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan dan juga kegiatan perikanan dan penjualan barang, sehingga dapat konsumen rasakan langsung, seperti itu. Dan yang kedua ada place price, itu mencakup jaringan distribusi dan juga pembuatan keputusan harga. Di sini harga-harga itu kita putuskan dengan cara place price. Di sini semuanya itu termasuk pada strategi pemasaran.
Kemudian ada informasi pemasaran. Informasi pemasaran ini mencakup produk, kemudian cara atau media yang kita perlukan untuk menjual suatu produk itu, bisa dengan teknik online, offline, dan juga bisa di marketplace yang kita inginkan. Kemudian ada lokasi atau tempat penjualan produk. Nah, itu bisa seperti yang online, offline atau tadi, dan juga bisa kita jual di kayak bazar, pasar, dan hal-hal lainnya yang bisa mendatangkan profit untuk kita. Kemudian ada harga produk termasuk harga dari kompetitornya. Kemudian ada penelitian pemasaran, melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Nah, di sini untuk pengumpulan datanya itu ada dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh perusahaan tanpa ada campur baur dari orang lain. Nah, sedangkan data sekunder ini adalah kebalikannya dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Nah, di sini untuk cara pengumpulan dari data primer ini itu ada survei, wawancara mendalam, pengamatan, dan pengujian terkendali. Sedangkan di data sekunder ini caranya yaitu mencari dari surat kabar, majalah, buku, dan internet. Seperti saya contohnya waktu itu saya mencari sebuah data berapa harga pendapatan pada perusahaan A. Jadi saya adalah bukan orang yang ada pada perusahaan tersebut, saya adalah orang pihak lain gitu. Nah, makanya saya mencari informasi-informasi itu pada internet. Jadi saya bisa mendapatkan berapa profit yang ada pada perusahaan A itu. Nah, kemudian masuk pada bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada riset pemasaran, itu marketing research. Marketing research itu adalah aktivitas mencari, menganalisis, dan juga menyimpulkan data secara sistematis untuk membuat strategi bisnis yang lebih valid, seperti itu. Dan kemudian ada informasi pemasaran atau marketing intelligence. Ini berhubungan dengan kumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan pesaing, memiliki hubungan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, ini data-data didapatkan dari perusahaan pesaing itu. Kemudian ada pemrosesan transaksi. Nah, pemrosesan transaksi ini atau TPS ini adalah jenis perangkat lunak pemrosesan informasi manajemen data yang digunakan selama transaksi bisnis untuk mengelola pengumpulan dan pengambilan data pelanggan dan juga bisnis. Kemudian yang terakhir adalah peramalan penjualan. Nah, pada penjualan ini kita juga perlu meramalkan bagaimana berapa profit yang bakal kita dapatkan, walaupun kadang juga peramalan ini tuh tidak 100% untuk memungkinkan, tetapi juga peramalan ini juga sangat perlu untuk kita ketahui bagaimana kedepannya, apakah itu cukup. Kalau misalkan kurang, berarti untuk kedepannya kita akan menambahkan lagi. Jika berlebih, maka kita bisa menguranginya, seperti itu. Dan peramal penjualan ini disebut dengan sales forecasting. Nah, untuk pelajaran selanjutnya mungkin saya akan menanyakan dan juga perlu penjelasan juga untuk bagaimana kita dapat mencari data-data itu, dan juga bagaimana kita mendapatkan jawaban, dan juga bagaimana kita mencari, menganalisis semua data informasi, sistem informasi tentang manufaktur dan juga pemasaran tadi pada kenyataan sekarang dan juga pada perusahaan saat ini, maksud saya seperti itu. Terima kasih, demikian presentasi saya pada kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.